Aku sudah bayi kan. Ini bayi ini. Oh, bayi. Ini kok. Ini kan foto dan ya lo lepas lo. Lepas lo. Aku malah zoom lo. Nah,
Bang, sampean iki lho, Kak. Itu iseng ikut nek arek ini tadi. Ya boleh. Ya kan ini kan ini ya. Dokter itu sementara itu diantar.
Baik, terima kasih yang sudah hadir. Sudah jam 1, saya mulai acaranya, Nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung kepada para peserta webinar siang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Elsa yang akan memandu acara ini sampai 1 jam ke depan. Dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional, kami RSU Denisa Gersik mengadakan webinar kesehatan dengan mengusung tema Imunisasi Lengkap Masa Depan Sehat. Penuhi hak imunisasi anak untuk generasi masa depan yang sehat. Yang kami hormati Dr. Bambang Prihadi selaku Direktur RSU Denisa, dan yang kami hormati Dr. Hari Febrianto, spesialis anak selaku pembicara pada siang hari ini. Serta yang kami hormati pula para peserta webinar siang hari ini, selamat datang dan terima kasih sudah berkenan bergabung. Tahun 2022 ini, pemerintah menyelenggarakan Bulan Imunisasi Anak Nasional dalam rangka peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak. Berdasarkan data rutin terbaru Kementerian Kesehatan RI, terjadi penurunan secara signifikan terhadap cakupan imunisasi dasar lengkap sejak awal pandemi, yaitu dari 84,2% pada tahun 2020 menjadi 79,6% pada tahun 2021. Faktor yang mempengaruhi antara lain gangguan pasokan vaksin, aturan pembatasan kegiatan, dan berkurangnya ketersediaan tenaga kesehatan yang menyebabkan penghentian sebagian layanan vaksinasi pada puncak pandemi. Selain itu juga, karena sebagian orang tua enggan membawa anaknya ke fasilitas kesehatan karena takut terpapar COVID-19. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi, sehingga target eliminasi campak rubella pada tahun 2023 dan target Indonesia bebas polio pada 2026 bisa tercapai. Para peserta yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa demi memberikan pelayanan prima, RSU Denisa Gersik menyediakan layanan imunisasi untuk anak dan balita pada hari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 11. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut terkait jadwal imunisasi bisa menghubungi di nomor 0813 2-nya 5 kali 739. Maaf, 736. Pada siang hari ini, selain belajar bersama dari narasumber kita yang luar biasa, para peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik nih, yaitu emas antam bagi pemberi pertanyaan terbaik. Dan untuk pemenang akan diumumkan melalui IG, feed, dan story RSU Denisa. Jadi bagi peserta webinar siang hari ini yang mengajukan pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar dan menyertakan ID Instagramnya ya. Baik, sebelum penyampaian materi, kami menghimbau pada peserta webinar untuk mematikan mikrofon dan jika ada pertanyaan segera dituliskan di kolom ya. Oke, ini sepertinya Dr. Hari sudah bisa bergabung. Baik, Dr. Hari Febrianto bisa memaparkan materinya. Oke, selamat siang Dokter. Selamat siang. Oke. Ya. Dokter, silahkan untuk pemaparan materinya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Pada ini saya akan membawakan pemaparan tentang imunisasi ya. Jadi imunisasi masa depan. Oke. Ini yang sering ditanyakan sama orang-orang. Imunisasi. Oh, Mbak Yo.
Jadi apa tujuannya imunisasi? Itu melindungi seseorang terhadap penyakit ya, sehingga itu akan terjadi Mohon maaf, Dokter Hari, interupsi. Dokter Hari. Oke. Ya, Mbak. Dokter, ini dokter, tadi tidak terdengar, mungkin kendala di sinyal. Sudah dengar? Iya. Belum terlalu jelas, dokter. Bentar, ya. Saya Kepada para peserta webinar dihimbau untuk mematikan mikrofonnya. Sudah terdengar suara saya? Iya, sudah dokter. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi apa perlu dilakukan imunisasi? Ya. Kita tahu apa sih tujuan imunisasi? Jadi imunisasi tujuannya adalah melindungi seseorang terhadap penyakit tertentu, ya, bakteri atau virus tertentu. Sehingga kalau seseorang itu mempunyai perlindungan, kekebalan, maka itu akan menurunkan angka kejadian dari penyakit itu, ya. Dan diharapkan dengan menurunkan, ya, itu akan terjadi eradikasi penyakit atau penyakitnya berangsur-angsur akan teratasi, hilang, ya, bisa hilang. Prinsipnya apa? Berarti ya, membuat bayi atau individunya kebal atau mempunyai perlindungan, ya. Jadi pada dasarnya adalah menjadi kebal, ya, menjadi dengan perlindungan, kemudian sehingga lingkungan sekitarnya juga menjadi aman. Karena apa? Dengan dijadikan perlindungan, maka dia juga kalau misalnya terkena penyakit, orang yang diimunisasi itu akan melindungi orang yang tidak diimunisasi, ya, yang tidak bisa diimunisasi dengan kutip karena ada keadaan medis tertentu, ya, bukan tidak mau diimunisasi, ya. Jadi yang disuntik bayinya, yang panas bayinya, yang kebalnya, tapi masyarakatnya tidak ketular dan jadi tidak sakit, ya. Jadi kita mencegah kejadian luar biasa atau wabah, ya, wabah yang bisa dicegah dengan imunisasi itu bagaimana? Ya, pertama pasti ya perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Cuci tangan, mandi, jaga kebersihan lingkungan, ya. Pemberian ASI, ya. Jadi ASI itu daya tubuh bagus daripada umumnya, makanan yang bergizi, ya. Jadi benar yang ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, ya. Bukan nasi sama mie goreng, nasi sama telur ceplok aja, ya. Jadi harus benar-benar bergizi, ya. Dan kemudian kebersihan lingkungan, ya. Jadi menutup, mengubur dan menguras, ya, untuk TB itu, ya. Kemudian juga jauhi orang sakit, pakai masker, ya. Kemudian kita juga bisa mencegahnya dengan apa? Dengan melakukan imunisasi lengkap dan teratur sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Permenkes, ya. Jadi apa akibatnya kalau imunisasinya tidak baik, ya, tidak banyak imunisasi, itu akan jadi kejadian luar biasa, wabah, ya. Jadi sebenarnya bukan di Indonesia saja, di
di dunia pun sudah wabah ya. Kayak di Jawa Timur, polio tahun 74, tahun 2005 di Madura, ya, tahun 2011 di Tapal Kuda ya, dan 2017 ya. Nah, ini benar-benar karena apa? Karena tidak banyak yang atau imunisasinya tidak lengkap ya. Kemudian di Papua, di Filipina, di Malaysia, bahkan di Rusia. Itu semua karena apa? Vaksinnya, imunisasinya tidak lengkap. Ya, ini yang masih yang kemarin ya, yang sampai banyak sekali. Saya masih ingat waktu ini saya masih sekolah ya. Waktu itu tahun 2000, sekitar 2012-2015 di Dr. Sutomo itu seluruh ruangan difteri penuh ya. Jadi banyak sekali yang kena difteri. Bahkan sampai dokter yang merawat itu juga tertular difteri ya. Nah, bayangkan yang sakit banyak, dokternya yang rawat ikut sakit, lah yang rawat siapa? Ya kan? Nah, ya sampai luar biasanya. Banyak sekali ya. Jadi itu kenapa? Yaitu karena orang-orang yang imunisasinya tidak lengkap, tidak mau imunisasi, ya sehingga kalau dia terkena, dia akan luar biasa infeksiusnya bagi orang di sekitarnya. Ya. Nah, makanya sebaiknya ya, kita melakukan yang terbaik, pencegahan tadi, dan salah satunya adalah imunisasi. Nah, untuk imunisasi di Indonesia, ya kita lihat yang sebelah kiri ini, ya yang saya tunjuk ini adalah jadwal imunisasi dari Kemenkes pemerintah, dan yang sebelah kanan bawah ini adalah rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dok, kok beda? Ya, jelas beda. Kalau yang dari pemerintah, imunisasi dasar. Kalau dari IDAI, imunisasi dasar dan yang imunisasi tambahan. Ya. Tapi pada dasarnya diharapkan bisa melengkapi seluruh imunisasi agar terjadi kekebalan atau perlindungan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit, bakteri maupun virusnya. Ya, kita lihat di sini adalah apa saja yang terdapat di imunisasi dasar, yaitu hepatitis B, BCG, polio, difteri, pertussis, tetanus, hemofilus influenza tipe B, ya. Kemudian ada campak rubella atau MR. Kemudian ada PCV itu pneumonia, ya ini yang baru ya. Ini baru sekitar 2 tahun diwajibkan. Nah, tahun ini ada tambahan lagi, yaitu rotavirus. Itu baru saja kira-kira 1 bulan lalu baru diwajibkan. Ya. Namun tidak semua daerah tersedia. Ya. Oke, ini sampai orang dewasa pun juga ada ada punya jadwal imunisasi juga. Jadi bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga ada. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang, dok, dulu anak saya imunisasinya kok bulan ini, loh, kok adiknya yang beda 5 tahun, 10 tahun, loh, kok beda ya dok? Nah, kita ingat, ilmu itu semakin berkembang. Jadi, yang nama penyakit juga ikut berkembang. Makanya kita harus bisa mengikuti, ya. Jadi setiap beberapa tahun tentu saja ada pembaruan dari jadwal imunisasi ya. Jadi yang terakhir ini adalah tahun 2020. Nah, kemudian kita masuk ke jenis vaksinnya ya. Ini adalah yang pertama adalah vaksin hepatitis B ya. Jadi itu untuk apa ya? Untuk melindungi terhadap virus hepatitis B ya. Kayak gimana sih hepatitis B ini? Ya yang kita lihat orangnya kurus, perutnya yang membuncit, terus ada urat-uratnya ya. Nanti livernya itu bisa mengkeret, bisa rusak ya. Jadi gampang muntah darah, terus gampang kuning. Nah pemberiannya itu biasanya setelah lahir diberikan ya,
umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Dilakukannya disuntik di paha. Ya. Dan ini adalah 2 vaksin yang ada di Indonesia ya, Uniject dan Enjari. Nah, yang kedua, vaksin polio ya. Nah, biasanya polio sudah sekarang sudah hampir padat kali ya. Jadi dulu polio tuh banyak sekali ya. Jadi yang meninggalnya engkor ya, seperti itu. Sampai bisa membuat pesarafan di pernafasan jadi terganggu. Sampai di Amerika dulu pernah ada wabah ya polio, sampai saraf-sarafan dari saluran nafasnya terganggu, orangnya nggak bisa nafas, akhirnya seumur hidup masuk ke namanya katup udara hampa supaya dia bisa bernafas. Namanya iron lung tuh. Itu dulu pernah sekali ya. Pemberiannya ya ini ya, vaksinnya ada. Ada 2 jenis, yaitu vaksin polio tetes dan vaksin polio suntik. Ya. Rekomendasi yang saat yang kemarin itu kan hanya 3 kali polio tetes. Namun sekarang mewajibkan adanya tambahan imunisasi polio suntik. Yang terbaru adalah minimal mendapatkan 2 kali suntikan polio suntik. Yang ketiga, ini adalah vaksin BCG ya. BCG itu ya memberikan perlindungan terhadap kumannya TBC ya. Saya diberikan sebelum usia 1 bulan ya. Nah, ini yang agak sedikit rewel ya. Jadi BCG itu harus segera diberikan ya. Kalau melewati usia 3 bulan itu tidak bisa diberikan kalau tidak dilakukan tes mantuk. Tes mantuk itu yang seperti ini ya. Tes mantuk itu untuk mengetahui dia ada infeksi TBC atau tidak. Jadi harus dipastikan anak atau bayi itu tidak ada infeksi TBC baru dilakukan imunisasi BCG. Makanya kalau bisa sesuai dengan jadwal, jangan sampai telat. Nanti kalau telat ribet, harus tes segala macam ya. Nah, nyuntikannya itu di lengan sebelah kanan, ya, di kulit, ya. Nanti 2 sampai 12 minggu akan terjadi bisa merah-merah, gerinjal-gerinjal, bisa sampai keluar bisulnya, terus bisa keluar pecah, keluar nanah, dan nanti lama-lama jadi keropeng, jadi bekas di lengan kanan. Kita semua kan punya ya, bekas di lengan sebelah kanan. Ya, jadi efek sampingnya bukan demam, tapi bekas di lengan sebelah kanan. Ya, ya ini. Ya. TBC sekarang itu banyak sekali ya, bahkan tidak mengenal status sosial, mulai si miskin, si kaya, semua bisa terkena, ya. Dan TBC itu macam-macam, ya. Bisa TBC paru-paru, kita lihat sebelah kanan ini, yang putih-putih ini. Nah, ini penularan TBC ya. Akhirnya apa? Pasiennya sesak, banyak lumpur-lumpur dari TBC sehingga paru-parunya nggak bisa berkembang, nggak bisa mengembang, ya. Ini juga yang kedua ini gambar TBC kelenjar, jadi di lehernya besar-besar ya, sampai kadang merah, kadang bernanah. Nah, TBC tulang, nah bisa sampai merusak tulangnya ya, sampai jadi anaknya tulang nggak ada beraturan. Dan TBC itu juga bisa di otak ya, menginvasi otak. Ini kita lihat gambar otak ini sudah ada ini nanah-nanahnya ini TBC-nya yang menginvasi ya. Jadi bahaya sekali TBC ya. Jadi itulah pentingnya imunisasi TBC. Nah, yang ketiga, yang keempat, vaksinasi DPT atau DTP ya. Itu ada difteri, tetanus, pertusis ya, memberikan perlindungan terhadap 3 itu. Dan biasanya vaksin ini zaman dulu diberikan hanya DPT. Namun karena sekarang semakin bertambahnya zaman semakin maju, ilmu semakin maju. Nah, sekarang ada imunisasi combo, jadi bisa digabungkan dengan hepatitis B, hemofilus influenza tipe B, bahkan polio suntik. Ya, jadi
Kalau dulu yang suntiknya sekali datang suntiknya bisa 5 kali, sekarang cuma sekali aja karena terkumpul. Lebih tidak sakit, lebih tidak traumatis. Ya. Nah, diberikannya di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu kalau pakai yang pentavalen ya, yang ini ya pentavalen ya, pentabio. Tapi kalau pakai yang hexavalen, yang hexasim ini pemberiannya 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Jadi jaraknya lebih renggang-renggang ya. Kemudian nanti boosternya usia 5 tahun dan 8 tahun. Itu biasanya 8 tahun itu pada program di sekolah ya, bias ya, bukan anak sekolah itu ya. Usia anak sekolah. Nah, yang jelas, yang ini biasanya yang ada di puskesmas, posyandu, ini biasanya ada yang ini ada, yang ini hanya di rumah sakit ya. Jelas karena ini subsidi pemerintah dan yang ini yang import ya. Jelas beda dari segi kualitas. Kalau yang ini efek sampingnya biasanya demam ya, demam tinggi. Makanya setiap imunisasi selalu saya sanjurkan untuk pemberian obat penurun panas. Nah, kalau yang bukan pemerintah, ini efek demamnya sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada. Ya, paling kalau cuma demam, cuma sumber-sumber saja, paling nggak lama. Ya, dan bedanya yang ini, yang bukan pemerintah, ini sudah ada polio suntik, jadi tidak perlu nanti disuntik lagi polio suntik, sudah include sama ini. Jadi lebih sedikit suntik. Nah, ini ya difteri ya, ini yang pernah dulu wabah ya. Kita tahu yang sampai lehernya besar kayak lehernya korbo ya besar. Kemudian di ini di amaldalnya ada putih-putih, ada kayak putih-putihnya ya. Ini yang bahaya ya. Jadi dia kalau sampai ini racunnya turun ke jantung itu bisa menginfeksi jantung. Jantungnya bisa berbahaya, bermasalah, katupnya bisa rusak. Ya. Nah, ini tetanus ya. Saya kira kok tetanus sekarang juga hampir nggak ada ya. Saya terakhir kali menjumpai sekitar 4 tahun yang lalu ya. Nah ya, di mana bahannya itu kaku semua ya, jadi sampai melengkung ya posisinya. Nah ya, terus kalau mau dia istilahnya tidak bisa membulut, tidak bisa membuka ya, rahangnya tidak bisa membuka, ya kaku kejang ya. Biasanya yang paling sering ini karena tertusuk paku karatan ya. Kalau bayi biasanya ini yang bahaya, lahir di rumah atau di jalan, dipotong tali pusarnya pakai gunting, tidak disteril, akhirnya bisa kena tetanus pada bayi. Nah, apa kalau pertussis itu kayak gimana? Pertussis itu batuk rejan ya, seperti ini. Nah, dia akan batuknya panjang, tidak berhenti, terus dinarik nafas, batuk lagi ya. Ini adalah pertussis. Ya, pertussis itu bahaya karena apa? Karena bahaya batuk terus-menerus itu bisa sampai tidak bisa bernafas karena batuk-batuk terus. Ini bahaya sekali pertussis ya. Yang selanjutnya ini ya, yang misalnya usia 9 bulan adalah vaksin campak ya. Zaman dulu vaksinnya vaksin campak, namun beberapa tahun ini sudah dirubah vaksinnya yang baru ya, yang di bawah ini warna ungu ini. Jadi ya vaksinnya sama, cuman vaksin MR itu tambahan rubella ya. Jadi pemberiannya di usia 9 bulan, 18 bulan, dan boosternya umur 5 tahun ya. Ini campak dan rubella, orang-orang gabak ya. Akhir-akhir ini tambah banyak sekarang ya, akhir-akhir ini ya, campak dan rubella. Makanya perlu sekali untuk dilakukan imunisasinya. Nah, ini adalah vaksin PCV atau IPD ya, pneumokokal vaksin ya. Jadi ini yang baru-baru 2 tahun ini digalakkan, tapi tidak semua daerah di Indonesia disediakan oleh pemerintah. Ya. Jadi pada prinsipnya vaksin ini akan melindungi terhadap kumannya pneumokokal. Ya. Kuman pneumokokal itu buat sakit apa? Ya tergantung dia nongkrongnya di mana. Kalau dia nongkrongnya di paru-paru, jadinya pneumonia.
Ya, kalau di hidung jadinya sinusitis, ya, dibelok terus-terusan, akhirnya dia apa namanya akan menginfiltrasi atau menginvasi dari lubang sinus, akhirnya di sinusitis. Kalau dia nongkrongnya di telinga, jadinya otitis media atau radang gendang telinga. Nah, kalau dia nongkrongnya di otak, jadinya meningitis. Jadi berbahaya sekali ya. Nah, makanya tahun ini digalakkan dengan wajib. Ini vaksin yang baru-baru saja ini akan adalah vaksin rotavirus. Buat apa? Ya, ini adalah perlindungan terhadap virus rotavirus. Kita tahu virus rotavirus adalah penyebab terbanyak, ya, paling sering muntaber pada balita, ya. Jadi balita itu paling sering karena apa muntabernya? Karena virus rotavirus terbanyak, ya. Setelah itu baru bakteri, jamur dan segala macam. Tapi paling banyak adalah karena virus rotavirus, ya. Jadi yang mencretnya bisa banyak berpioran lebih dari 20 kali, bisa muntah-muntah, panasnya tinggi sekali, rewel, terus bisa sampai kurang cairan, ya. Nah, itu yang bahaya, bisa kurang cairan, bisa kurang sadaran, bisa kejang, ya. Jadi pemberiannya bukan disuntik tapi dihidungkan. Pemberiannya ada yang kalau yang monovalen atas ini bisa 2 dosis, ya. Yang bawah ini yang pentavalen yang 5 isinya 5 jenis strain itu pemberiannya 3 kali 3 dosis, ya. Dengan sama ya, usia paling muda adalah 2 bulan, ya. Namun dosis terakhir usia 6 bulan, ya. Ya sedikit dosis 8 bulan. Setelah itu lewat dari usia itu tidak efektif dilakukan. Jadi terbatas ya usianya, jadi harus benar-benar dilaksanakan, jangan sampai terlewat. Ya. Nah, vaksin MMR ini adalah vaksin biasanya digunakan sebagai boosternya vaksin MR campak tadi, ya. Jadi ini vaksinnya adalah MMR, ya, measles, rubella, itu campak dan campak Jerman. Mumps itu gondong. Tetap gondong aja kok pakai divaksin buat apa itu? Nah, kita tahu virus dari gondong adalah namanya parvovirus, ya. Komplikasi dari virus parvovirus itu adalah dia bisa infeksinya bisa turun ke bawah ke buah zakar maupun ke uterus, sehingga itu akan membuat terjadi bengkak dan itu akan mempengaruhi dari fertilitas atau kesuburan, ya. Jadi itu juga penting ternyata dampaknya, ya. Nah, ini pemberiannya bisa menggantikan vaksin campak pada MR pada usia 18 bulan, ya, atau juga bisa diberikan pada usia 12 bulan tanpa vaksin campak, ya, jadi nggak pakai vaksin MR, langsung usia 12 bulan pakai MR, nanti dosis keduanya pada usia 18 bulan, ya. Nah, kemudian ini vaksin influenza, ya. Jadi ini waktu kemarin COVID rame-rame, banyak orang minta divaksin influenza. Nah, dengan harapan ya anak COVID. Sebenarnya kurang tepat ya. Jadi sebenarnya prinsipnya vaksin gini, influenza itu adalah salah satu koinfeksi. Jadi itu adalah istilahnya kalau virus COVID menyerang manusia itu suka ngajak kawan, ya. Jadi salah satunya adalah vaksin virus influenza dan virus menokokal yang PCV tadi, ya. Jadi kalau kita prinsipnya adalah supaya dia tidak kena infeksi tambahan yang disebabkan oleh virus COVID. Tapi orang-orang menganggap ini bisa vaksin ini bisa kena COVID, tetap bisa, ya. Ini adalah untuk apa namanya melindungi terhadap antek-anteknya, ya. Jadi vaksin ini diberikan dosis, ya, setiap tahun, dan influenza ratusan hingga sehingga vaksin ini setiap tahun selalu diupdate, ya, diupdate isinya oleh CDC atau Pusat Kesehatan Dunia, ya, dan makanya diperlukan booster setiap tahunnya. Nah, vaksin influenza itu bukan hanya
pilek biasa ya. Orang tanya, oh sakit flu, influenza, pilek. Bukan. Influenza itu macam-macam, pilek itu ada salah satunya ya. Jadi bisa yang panas tinggi, bisa sakit kepala yang berlebihan ya, bisa batuk kering, bisa pilek, bisa muntah, mencret, diare, nyeri sendi, ya kejang, terus bisa mengganggu fungsi katup jantung, bisa menginfeksi telinga, dan juga bisa berbahaya bagi kehamilan, ya. Jadi meningkatkan risiko terjadinya bayi prematur pada ibu-ibu yang terinfeksi virus influenza pada saat hamil. Kemudian ini adalah vaksin cacar, ya, varicella, ya. Jadi ini akan melindungi terhadap virus varicella, ya. Diberikan pada mulai usia 12 bulan, ya. Dosisnya 2 kali dengan jaraknya antara 6 sampai 36 bulan dari dosis pertama, ya. Jadi kalau cacar air sudah banyak yang tahu, ya. Nah, itu adalah vaksin demam tifoid, ya. Jadi perlindungan terhadap bakteri Salmonella typhi penyebab tipes, ya. Diberikan usia 2 tahun, ya, dan diulang setiap 3 tahunan, ya. Jadi tipes dia biasanya panasnya lebih dari 1 minggu, sumber lama-lama tinggi, dengan muntah, mencret, atau bahkan bergeleng. Sampai ada yang langsung makan, usia bengkak, bisa juga keluar sakit yang tipes. Ya. Nah, ini adalah vaksin hepatitis A, ya. Jadi vaksin hepatitis A ini merupakan perlindungan terhadap virus hepatitis A, ya. Ini diberikan sebelum mulai usia 6 bulan, ya. Dosisnya 2 dosis dengan jarak 6 sampai 36 bulan, ya. Jadi hepatitis kan macam-macam, ya. Ada yang hepatitis A, ada yang hepatitis B, hepatitis C, ya. Ada bisa yang hepatitis yang lain yang baru-baru ini, ya, yang tidak diketahui sebabnya. Nah, itu macam-macam. Jadi hepatitis itu sendiri adalah suatu penyakit, ya. Penyebabnya macam-macam. Nah, virusnya sudah hepatitis A, B, C, bahkan D. Ya. Jadi ini hepatitis yang penyebabnya adalah virus hepatitis A. Kemudian ada vaksin JE, ya, ini yang baru-baru ini, ya. Jadi itu adalah vaksin perlindungan terhadap virusnya Japanese encephalitis, ya. Itu diberikan usia 1 dosis mulai usia 9 bulan, ya. Saya kira kalau di Jawa Timur Japanese encephalitis hampir jarang, ya. Jadi yang paling sering itu daerah endemis. Di mana itu? Di Bali, di Jakarta, NTT, NTB, itu daerah-daerah endemis, ya. Jadi gejalanya apa? Gejalanya bisa demam tinggi, kejang, lehernya kaku, ya, bisa sampai koma, sampai kematian, ya. Dan selaput otaknya disebabkan oleh virus ini, ya. Jadi kalau ada rencana ke tempat-tempat yang endemis, ya, kayak mau sering ke Jakarta, ke Bali, ke NTB, ke Nusa Tenggara Timur Barat, ya, saya sarankan ya dimulasi vaksin JE ini. Nah, ya, ini vaksin HPV. Ini perlindungan terhadap human papilloma virus, ya. Kalau dulu orang tahunya itu kalau mau kawin vaksin HPV dulu, gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang yang terbaru adalah diberikan bisa mulai usia 9 bulan, ya, dengan 2 dosis, ya, dan tentunya sebelum aktif secara seksual, ya. Jadi HPV itu bisa membuat macam-macam, bisa kanker, bisa kanker serviks, ya, kanker vagina dan segala macam, ya. Dan juga bisa membuat
adanya papiloma ya, untuk vaksin HPV. Ya, kesimpulannya adalah dengan kita mengimunisasi, kita bisa mencegah penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Jadi selama ada vaksinnya, ya sebaiknya kita lakukan supaya bisa mencegah penyakit itu ya. Semua imunisasi pada dasarnya direkomendasikan ya, disarankan, tapi yang diwajibkan terutama adalah vaksin dasar, yaitu hepatitis B, BCG, DPT, polio, dan campak ya. Dengan kita memberikan imunisasi terhadap anak kita, itu akan memberikan perlindungan bukan cuma terhadap di anaknya sendiri, tapi juga bisa memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu, monggo, ayo yang imunisasinya belum lengkap segera dilengkapi agar membuat kualitas hidup anak kita semakin baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Elsa. Iya dokter, terima kasih pemaparan materinya, luar biasa sekali ya. Dokter Hari menyampaikan banyak sekali mengenai imunisasi dasar lengkap. Berikut juga dengan imunisasi tambahannya ya dokter. Iya, oke dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dokter. Saya mohon izin untuk mulai masuk ke sesi tanya jawab ya dokter. Dokter Hari? Yes, Iya dokter? silakan. Iya. Oke, saya mulai bacakan pertanyaan yang pertama ya dokter. Dari Hana. Pertanyaannya ada 5 ini dokter. Yang pertama, dok, saat ini heboh tentang hepatitis akut, flu Singapura, dan cacar monyet. Apakah ada tips-tipsnya pencegahan? Apakah vaksin apa yang cocok untuk divaksinkan? Begitu dokter. Silahkan dokter Hari. Oke, maaf. Nah, Maaf, ya. Mohon maaf Ya, dokter. ya. Tadi suaranya jenengan tidak Sudah terdengar terdengar. sekarang? Bisa diulang? Ya. Sekarang oke. Ya, Oke, jadi dokter. sekarang ini banyak ya. Pertama yang datang ke poli paling banyak virus Singapura ya. Virus Singapura. Jadi pada dasarnya kalau virus Singapura sih saat ini masih belum ada virusnya, vaksinnya. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah kita lakukan yang dasar saja ya. Berlaku hidup sehat, bersih dan sehat ya. Kayak menghindari kerumunan, selalu pakai masker ya. Selalu cuci tangan, baik itu mau sebelum dan sudah makan, setelah dan atau sebelum itu sesuatu ya. Itu apa namanya? Itulah dasarnya supaya kita bisa terhindar dari virus Singapura. Tentu saja juga diri dengan asupan makanan sehat, pola sehat sempurna, vaksinnya juga masih belum ada. Kalau cacar monyet itu sebenarnya vaksinnya itu sudah ada ya. Itu sampai di Indonesia di Amerika itu pun masih dalam proses istilahnya ya, di Indonesia belum ada ya, apalagi anak-anak karena pasti butuh penelitian yang lebih lanjut dan pemerintahan jangka panjang untuk memastikan kedaksaan aman buat anak-anak ya. Oke, kemudian kalau Oke, terima kasih dokter. Ini banyak sekali ya pertanyaannya ya, diborong semua. Jika ada vaksin yang tertinggal, nah, iya, dokter. Ya, jadi pada prinsipnya ketinggalan pada dasarnya semua vaksin itu
tidak kata terlambat, jadi harus dikejar ya. Cuman ada beberapa pengecualian seperti BCG. Kalau BCG kalau lebih dari 3 bulan ya harus tes dulu, dipastikan nggak ada TBC-nya baru boleh divaksin ya. Terus kalau misalnya yang rotavirus ya paling lambat ya 6-8 bulan harus sudah terimunisasi. Kalau belum ya efektivitasnya sangat rendah. Tapi kalau yang lainnya tidak ada kata terlambat, penting dilakukan. Jadi kalau terlambat ya sudah dilakukan ya. Dan nanti kalau bisa ya jangan sampai terlambat karena apa? Pasti yang fase selanjutnya akan mundur-mundur terus jadi akumulasi. Jadi saran saya ya paling enggak lakukan imunisasi sesuai dengan kan yang dilakukan kan, loh kok telat? Ya dok, maaf dok, kemarin masih pergi dulu. Aduh, ya dok, jadi usahakan yang penting catatan anak itu ya. Bisa ya kalau yang tempatnya yang nggak urgent banget ya, lebih baik milih vaksin anaknya ya. Jangan dulu baru vaksin. Nah, itu jangan ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ya, vaksin Berikutnya vaksin yang terlambat pengaruh kekebalan. Sebenarnya sih tidak berpengaruh ya. Cuma kalau diinfeksi dengan kalau diimunisasi lebih awal, maka perlindungan itu akan terbentuk lebih awal. Kalau terlambat ya, perlindungannya akhir-akhir. Nah, kalau apesnya penyakit sebelum terlambat sakitnya iseng-iseng datang, nah kan berarti kan belum terimunisasi, belum punya kekebalan gitu. Jadi kalau untuk masalah aman ya perlindungannya lebih awal ya. Oke. Kalau anak-anak kondisi khusus, nah kalau kondisi khusus itu harus istilahnya harus dikonsultasikan ke dokternya dulu ya, dilihat seberapa ya. Tapi pada prinsipnya itu beberapa vaksin-vaksin yang tidak boleh diberikan, terutama pada pasien-pasien tertentu ya, seperti jantung yang berat sekali ya, bukan kalau cuma jantungnya bocor, jantungnya kecil, ya masalah. Kalau tapi yang sampai dalam kondisi sesek, kondisinya tidak stabil, nah itu tidak boleh. Kemudian kalau kayak HIV AIDS itu sebenarnya boleh, cuman dilihat anak-anak itu bagaimana ya. Kemudian anak-anak mengkonsumsi obat steroid ya, obat penekan daya tahan tubuh yang biasanya pada anak kanker itu kita lihat kalau steroidnya dosis tinggi, akhirnya pada tahap pengobatan yang awal ya. Jadi, tapi kalau sudah berjalan lama, ya ini siapa ini? Elta Hakim, hal apa yang dipersiapkan ya. Maaf interupsi dokter. Ya. Dokter Hari. Iya. Suaranya tadi putus-putus dokter, mohon maaf. Mana putus-putus ya? Enggak, lancar aja nih saya dengar di apa? Ada lain juga. Iya. Yang mungkin ya. Disiapkan. Ya, disiapkan anaknya ya. Berikutnya pertanyaan dari Elta Hakim. Jadi anaknya ya persiapannya ya jangan sampai sakit ya. Jaga benar-benar ya. Sebisa mungkin dilakukan imunisasi pada saat kondisinya fit ya. Yang jelas kalau fit ya pembentukannya lebih bagus daripada yang sakit ya. Jadi kalau cuman pilek biasa, batuk sesekali ya, is alright ya, bisa boleh divaksin. Tapi kalau batuk yang berat, sesak nafas, panas tinggi, nah itu yang sebaiknya ditunda. Tapi kalau pilek biasa nih tidak masalah ya. Tips KIPI ya. KIPI paling sering adalah
demam ya. Ini yang paling sering. Dok, panas gak dok? Nah gitu ya. Iya dokter. Jadi prinsipnya bagaimana? Ya pasti nanti setelah diimunisasi terkadang ya bisa di tempat suntikannya bisa merah, bengkak ya, tapi bisa sangat nanti hilang ya. Kalau panas ya tentu aja pemberian obat penurun panas diberikan setelah imunisasi. Apalagi kalau anak-anak yang punya riwayat kejang ya. Dok, anak saya step, saya takut kalau divaksin nanti anak saya kejang-kejang. Nah, ya. Jadi itu anak anak dengan step kejang demam ya, kejang demam ya, bukan kejang yang lain-lain, itu enggak apa-apa dilakukan. Misalkan kita harus bisa persiapan bagaimana ya, kita harus memberikan obat penurun panas segera setelah dilakukan imunisasi agar panasnya kontrol atau paling enggak panasnya nggak terlalu tinggi. Nah, sekarang juga sudah ada vaksin yang efek panasnya minimal ya, mungkin bisa pakai itu lebih aman kali ya. Jadi panas sudah. Yang panas itu kan yang DBT sama campak yang 9 bulan itu. Kalau campak saya kira ya panasnya tetap harus diberikan obat panas ya. Jadi persiapannya ya sebisa mungkin segera diberikan obat panas ya. Iya. Obat panas itu anak kecil dosisnya akan berubah mengikuti berat badan ya. Jadi bobotnya nambah, dosisnya nambah ya. Ada, dok, saya dikasih obat panas A itu. Saya pakai obat panas A itu ya. Kalau dikasih itu nggak sembuh-sembuh, nggak ngefek sama obat yang lain. Dosisnya berapa? Saya ngasih 5,5. Itu waktu usia berapa? Itu waktu usia, misalnya waktu usia 4 bulan. Nah, sekarang usia berapa? 9 bulan. Obatnya berapa? 10 kilo. Nah, kan beda. Ya jelas saja dosisnya kurang. Jadi ya itu harus diperhatikan ya. Dosis obat panas, obat panas harus Kemudian pertanyaan dari Aisyah ya dokter. Mana ya? Yang mana Mbak? Tolong dibacakan. Iya, oke. Pertanyaan dari Aisyah. Selamat siang dokter, semoga sehat selalu. Izin menanyakan bagaimana jika jadwal vaksin anak tidak beraturan atau ada yang terlambat? Apakah mempengaruhi kekebalan tubuh, terutama anak dengan kondisi khusus, misalkan TBC, jantung, atau riwayat alergi obat tertentu? Jika iya, bagaimana solusinya jika sudah terlanjur tidak beraturan? Ya, begitu dokter. Saya kira kita sudah saya jawab pertanyaan ini kayaknya. Sudah saya jawab ya. Iya dokter. Jadi ya istilahnya tidak ada kata terlambat ya, segera dikejar. Nanti kalau anak yang nggak boleh ya, yang punya kondisi yang berat ya, kalau kondisi masih sedang ringan sih nggak masalah. Makanya konsultasikan ke dokternya dulu, dipastikan layak enggak diimunisasi seperti itu. Jangan punya sakit ini, enggak lah nanti takut gini. Jadi lebih baik ditanyakan dulu ya. Iya, untuk berikutnya untuk yang pertanyaan dari Redi. Belum ya dokter, untuk kasus hepatitis. Dokter Hari? Ya, dari Redi dokter. Untuk kasus hepatitis misterius pada anak saat ini, apakah dengan melakukan vaksin hepatitis bisa melindungi anak dari penyakit hepatitis misterius ini? Kemudian, mengapa vaksin HPV wajib dilakukan untuk anak perempuan? Apakah anak laki-laki juga diwajibkan untuk melakukan vaksin HPV? Selanjutnya, untuk anak-anak di pedalaman yang mungkin tidak melakukan vaksin, akan bertambah pada tumbuh kembang anak tersebut. Bagaimana upaya pemerintah menggalakkan penggunaan di pedalaman? Ya, oke. Ya, jadi hepatitis
misterius ini, ya. Jadi kalau hepatitis misterius ini sih, ya ini kan masih dipertanyakan ya. Jadi untuk lebih lengkapnya sih, kalau vaksinnya saya kira ya masih dalam diteliti ya, karena penyebabnya kan masih diteliti dulu. Lagi Belum vaksinnya jelas ya masih belum dokter. ada toh. Yang Iya, pasti kita kan kalau untuk hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ya, pastikan ya kita kembali ke dasar ya, itu iya. PHBS ya, perilaku hidup bergizi dan sehat. Jadi jangan makan sembarangan ya, karena eh, penelitian sementara hepatitis ini adalah penularannya lewat makanan ya, Iya. makan dan makanan. Jadi ya kalau bisa ya masak sendiri, kalau kepepet baru beli. Kalau beli ya Mm-mm. tempat yang pasti yang higienisnya terjamin ya. Jadi kalau saya masak Iya. sendiri. Kemudian biasakan pakai alat makan sendiri ya. Gitu. Nah, itu yang paling bisa kita lakukan ya. Kalau untuk vaksin dan segala macam, saya rasa pemerintah masih pemerintah ya, dunia masih dalam proses untuk mencari, mengidentifikasi dan mencari solusinya. Jadi masih dalam proses ya. Terus Oke. kemudian apalagi? Oke, terima kasih. Berikutnya dari Aisyah lagi, dokter. Nah, Oh, sudah ini, dokter. nah. Berikutnya dari Dian Idawati. Sebentar Mbak, kayaknya belum Izin pertanyaannya yang tadi itu banyak deh. Yang mana itu? Yang yang mana, dokter? HPV ya, HPV. Nah, Oh HP, iya, vaksin HPV wajib di perempuan itu ya, dokter? iya, iya, iya. Mm-mm. Jadi sebentar Dan bagaimana jika laki-laki? ya, Silakan, dokter. human papilloma kan juga bukan cuma untuk cewek atau cowok itu juga bisa ya. Terutama pada pria itu bisa kasus tergamut ya. Jadi kutil ya. Nah, itu pada uh, yang PMS itu. Ya, kalau secara hitung-hitungan ya sebenarnya perlu, tapi kalau mengikuti hitung-hitungan ya istilahnya masih lebih wajib wanita daripada pria. Pria bisa, laki-laki bisa, tapi cuman lebih efektivitasnya lebih ditekankan pada wanita ya. Kalau cowok kasus itu kan bisa dihindari dengan menghindari hubungan bebas, seks bebas seperti itu, supaya nggak kena vaksin ketularan dari virus tersebut. Ya. Bisa kalau di luar negeri dilakukan, baik cowok maupun cewek. Kalau di Indonesia saya kira masih belum rutin dilakukan ya, tergantung pemerintah. Terus kalau di pemerintah di pedalaman, saya kira dari zaman di Kalimantan pada tahun 2010 pun ya kami di puskesmas itu naik kapal sampai ke pulau-pulau terpencil hanya untuk imunisasi. Ya, saya rasa sudah Iya. upaya pemerintah untuk imunisasi. Tapi sekali lagi imunisasi dasar ya, imunisasi dasar yang Iya. yang kamu lakukan. Sudah banyak kok sekarang kecil. Kalaupun itu kan masih ada kader kan sekarang juga ada apa namanya? Ada posyandu, dokter. Posyandu, terus Iya. kader itu kan juga ada kan? Nah, Iya. jadi saya kira pemerintah sudah mengupayakan ya, masih dokter ya. sangat pedalaman sekali ya. Iya. Ya, tapi kalau saya 2010 itu sudah sampai ke pulau-pulau terpencil seperti itu ya. Iya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Ya. dokter. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya lagi dokter, untuk booster MR. Tadi disebutkan umur 5 tahun, sedangkan program pemerintah imunisasi MR diberikan saat bias, yaitu kelas 1 SD, sekitar umur 7 tahun. Apakah masih efektif memberikan kekebalan pada anak dengan selisih waktu yang lumayan lama? Terima kasih, dokter. Ya, silakan Dokter Hari. Yang saya bilang ya, antara program pemerintah dan IDAI kan agak berbeda ya. Jadi pada prinsipnya sama. Ya, saya bilang kalau untuk kekebalan, pembentukan kekebalan tidak ada bedanya.
Cuman ya lebih awal diimunisasi ya perlindungannya lebih awal seperti itu. Karena memang dari pemerintah pasti kan berbeda ya, karena juga kan ada apa namanya istilahnya dengan jadwal IDAI, karena memang yang wajib-wajib saja dan juga apa namanya tidak seluas IDAI, tapi ya paling enggak wajib itu harus dilakukan. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya dari Mutia. Izin bertanya dokter, apa saja dampak resiko jangka panjang jika anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap? Ya. Untuk anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, bagaimana cara mengejar ketertinggalan imunisasi yang belum dilakukan tersebut? Apakah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap akan mengakibatkan terjadinya stunting, gagal tumbuh pada anak rentan terserang penyakit ya dokter? Mohon pencerahannya. Silahkan dokter Hani. Iya. Oke. Jadi kalau tidak diimunisasi ya, jangka pendeknya deh kita ngomong. Ya. Jangka pendeknya akan terkena penyakit yang ada vaksinnya ya. Misalnya kena TBC. Ya bisa paru-paru rusak ya, bisa sampai TBC di tulang, otak ya. Dan kalau sudah parah bisa menyebabkan kematian. Iya. Kalau jangka panjang apa? Pertama, anak yang sakit itu pasti energinya yang keluar banyak. Ya, jadi makannya banyak, energi yang dikeluarkan ya banyak. Akhirnya apa? Mau makannya banyak, anaknya tetap kurus. Nah, kalau kurus bobotnya nggak naik-naik, maka tinggi badannya ikut nggak naik. Maka akan jadi stunting. Ya. Kalau nutrisinya kurang baik, maka otaknya tidak bisa berfungsi dengan baik. Makanya kognitifnya, ya fungsi otaknya, kecerdasannya pasti akan berpengaruh. Ya, jadi dasarnya pasti juga itu akan saling efeknya rentetan ya untuk ke depannya seperti itu. Pasti perkembangannya juga pasti akan terganggu ya. Anak sering sakit ya. Secara emosionalnya pun juga terganggu. Sering masuk rumah sakit, terus kan terganggu juga. Jadi paling enggak ya sebelum terjadi hal-hal yang seperti itu ya mari kita tanggapi anaknya jangan sampai kelewatan. Iya, terima kasih Dokter Hari. Begitu ya Mbak Mutia, semoga membantu. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Elka dokter. Izin bertanya dokter, apa saja perbedaan antara imunisasi atau vaksin di RS swasta dengan RSUD atau puskesmas? Apakah terdapat perbedaan kandungan maupun efektivitasnya dalam melindungi kekebalan tubuh anak? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, itu juga sering tanya ya. Dok, apa bedanya imunisasi di puskesmas, imunisasi posyandu, sama imunisasi di rumah sakit? Iya. Nah, yang pasti kalau di fasilitas pemerintah itu adalah imunisasi dasar ya. Jadi imunisasi yang tambahan tidak ada, hanya ada di rumah sakit swasta atau rumah sakit praktek swasta. Ya. Jadi kayak misalnya kayak yang belum diwajibkan kayak apa namanya tipes, hepatitis A, ya MMR, cacar, ya JE apa 2 JE apa namanya HP satu lagi itu ya rotavirus itu sudah diwajibkan ya. Jadi itu adanya ada di rumah sakit swasta. Nah, yang vaksin yang baru-baru diwajibkan ini kayak PCV, kayak rotavirus. Saya kira kalau di Indonesia itu belum semua tersedia ya. Lagi rotavirus ya. Kayaknya baru-baru ini nyampainya kapan ke puskesmas juga masih belum tahu kapan seperti itu. Oh iya. Nah, jadi dari rapat terakhir yang di Ikatan Dokter Anak Indonesia awal bulan lalu itu sudah digalakkan vaksin rotavirus, cuman ya masih nggak tahu ya, saya kira ya
birokrasi pemerintahan ya mungkin tender apa dulu gimana seperti itu dan Iya, istilahnya benar. pelatihan dan segala macam. Nah itu kan butuh waktu. Ya. PCV pun Mm-mm. PCV yang sudah 2 tahun jalan ya itu tidak semua daerah ada ya di puskesmas seperti itu. Jadi nggak Oh, gitu ya, ya. di Surabaya malah ada. Mm-mm. Iya, Belum ya kan di puskesmas iya, betul. seperti itu. Oke, dan Oke. satu Dokter, lagi mungkin apa tadi yang kalau jadi pada dasarnya kalau efektivitasnya. di rumah sakit ya, di rumah sakit itu ada vaksin yang sama dengan di posyandu ya, seperti Iya, Pentabio ya, sama iya, sama. iya, Cuman dokter. kalau kita kan apa Efektivitasnya sama ya, dokter? sama, cuman kita ada yang apa namanya yang bukan 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 apa istilahnya bukan pemerintah yang impor itu ya, yang Iya, Hexasim yang panas itu. Nah, itu kan iya, dari segi isinya beda ya. Kalau misalnya yang iya, Pentabio tadi itu cuma DPT, Hepat B, hemofilus influenza tipe B, terus plus polionya suntik. Nah, kalau yang Hexasim iya. itu DPT, hemofilus influenza tipe B, hepatitis B, polionya sudah polio suntik, jadi tidak perlu suntik polio lagi terpisah. Ya, terus komponen Oke. DPT-nya itu ada yang dimodifikasi, jadi itu akan membuat efek demamnya lebih jarang atau tidak pernah. Lebih ringan ya, DPT-nya dokter? Iya. dimodifikasi. Ya, kalau efektivitasnya Hmm. sama, ya seperti itu. Ya, cuman dari segi apa namanya pembentukan ya, yang diminumkan sama yang disuntik pasti beda, itu ya seperti itu. Oke. Iya. Oke, terima kasih Dokter Hari. Begitu ya Bunda Elsa, semoga membantu. Berikutnya dari Alivia Kurnia Indasari, dokter. Izin bertanya dokter, apakah aman jika anak memperoleh lebih dari satu macam vaksin dalam sekali suntik? Dan bagaimana jika mempunyai alergi obat? Apakah ada hubungannya dengan vaksin? Dan jenis vaksin apa saja dokter yang tidak boleh disuntik secara bersamaan? Mohon pencerahannya dokter. Silahkan dokter Hari. Ya, jadi kita lihat ke jadwal imunisasi tadi ya. Ya. Coba saya share ya sebentar. Screen. Oke. Nah ini ya, kita kok di dasar ini set. Ini yang bersamaan hepatitis B, polio, DPT, HIV, PCV, rotavirus. Ya, ini kalau yang ini kan suntik ya, hepatitis B, polio, hepatitis B, DPT, HIV, PCV kan suntik ya. Kalau hepatitis B, DPT, hepatitis B itu kan di satu ya. Kalau PCV kan terpisah ya. Itu bisa diberikan secara bersamaan ya, jadi paha kanan paha kiri. Kalau virus kan diminum, jadi nggak masalah ya. Nah, yang dimasalahnya biasanya dari orang tua, dok kasihan dok anak saya disuntik kanan kiri, nanti takutnya tambah trauma. Monggo, akhirnya PCV bisa dimundurkan, diselang-seling di antara hepatitis B atau diberikan jarak seperti itu ya. Itu Iya dokter. ya. Oke. Oke. Oke, berikutnya dokter dari Vira Violita. Anak saya umur 18 bulan tapi belum sempat imunisasi IPV. Dan saat ini anak saya waktunya imunisasi campak lanjutan sama DPT. Apakah itu bisa diberikan bersamaan Ya, atau satu-satu? Terus apakah ada efek sampingnya kalau waktu vaksin terlambat? Bagaimana solusinya? Dan sekarang anak saya lagi masa penyembuhan flu Singapura.
Apakah ada tips tertentu untuk mempercepat proses pemulihan? Silahkan dokter. Ya, jadi 18 bulan kan DPT yang keempat ya. Nah, belum IPV. Nah, kan ada juga tuh yang namanya vaksin yang hexasimil itu kan vaksin yang ada polisuntiknya. Mungkin bisa pakai itu Bu, jadi sekalian disuntik. Jadi sudah ada langsung satu kali suntik, jadi nggak usah suntik balik-balik. Nah, kemudian selanjutnya campak rubella MR. Nah, itu bisa diberikan 1 bulan sesudahnya. Nah, kalau lagi terkena virus Singapura yang akhir-akhir ini ya, disembuhkan dulu ya, paling nggak 1 atau 2 minggu setelah sakit, baru bisa diimunisasi. Bagaimana supaya cepat, cepat pulih? Ya, yang pasti prinsipnya virus adalah melawannya dengan daya tahan tubuh. Makanya daya tahan tubuhnya harus digenjot. Bagaimana ya? Asupannya harus baik, ya, makan minumnya harus baik, ya. Makanya kalau itu ya bisa kemudian sempurna, minum suplemen vitamin kalau perlu, ya. Ada yang kayak cacar lagi kabur saya kata nyebar akhirnya nggak dimandiin seminggu. Nah, jangan ya, jadi tetap harus mandi supaya nggak terkena infeksi yang lain seperti itu ya. Oke ya Mbak ya, udah. Iya, oke. Dokter, boleh tambah satu pertanyaan lagi ya dokter? Monggo. Iya, oke. Berikutnya dari Puskesmas Dukut, dokter. Untuk bayi yang belum waktunya mendapatkan imunisasi campak, akan tetapi bayi tersebut sudah terserang sakit campak duluan. Yang saya tanyakan, apakah bayi tersebut tetap diberikan imunisasi atau tidak? Silahkan dokter. Ini juga sering ya. Untuk campak masuk ke campak lagi. Tapi ya, rekomendasi meskipun sudah terkena campak, tetap diberikan imunisasi MR. Ya. Karena kita tidak tahu apakah itu benar campak atau virus yang lain, atau bisa apa yang kan jadi sudah terkena tetap diberikan imunisasi. Ya. Kira itu Mbak Mersa. Iya, oke. Terima kasih dokter. Dokter, karena keterbatasan waktu, mohon maaf saya harus mengakhiri acara siang hari ini. Oke. Terima kasih dokter Hari atas ketersediaannya, atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat pada siang hari ini ya dokter. Ya, sama-sama. Ya saya harap ya bagi Bapak Ibu sekalian ya, saya harapkan mari kita sama-sama kita lakukan imunisasi supaya generasi masa depan anak kita menjadi lebih baik, lebih sehat, dan bisa terhindar dari wabah-wabah yang seharusnya bisa kita cegah dengan imunisasi. Ya. Oke. Iya, luar biasa. Oke. Ya, terima kasih juga untuk peserta yang mengikuti acara sampai berakhir, dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf. Nanti mungkin bisa kita bantu jawab melalui DM IG ya, dokter. DM IG dari RSUD Nisa. Oke. Semoga webinar kita pada siang hari ini bermanfaat untuk peserta dan untuk penonton semua di rumah. Dan untuk ayah bunda di rumah, kembali saya himbau, yuk dicek buku KIA-nya, jadwal imunisasi putra-putri bunda di rumah, apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, ayo dilengkapi. Karena semua itu untuk masa depan sehat putra-putri Anda semua. Saya kembali mengingatkan untuk sahabat Denisa di rumah, RSUD Denisa memiliki layanan imunisasi
pada hari Senin sampai hari Kamis ya dokter, jam 9 sampai 11 siang. Dan nantinya akan bertemu dengan dokter Hari, ya begitu dokter. Oke. Berikutnya sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin ada trouble-trouble sedikit ya dokter. Akhir kata. Terima kasih dokter Hari, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Nggih dokter. Mulai nanti. Kabarnya ini. Kan lagi sedikit apa sih? Mana itu vaksin?